Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat terus bersama kami ya. Saya Hersubun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kehebohan seputar disertasi Dr. Balil Lagalia dari UI ternyata masih terus berlanjut. Sekarang ini soal data penelitian itu dipersoalkan oleh jaringan advokasi tambang ini LSM yang banyak bergerak di bidang tambang. Mereka merasa keberatan itu namanya dijadikan sebagai informan utama Bahlil. Karena selama ini Jatam tidak pernah merasa diwawancarai oleh Balil, tiba-tiba saja namanya dicantumkan di situ. Memang benar, mereka itu diwawancarai oleh seseorang peneliti dari Lembaga Demografi UI bernama Iski Askia. Tapi dia tidak pernah menyebut wawancara untuk disertasi Balil. Jadi Jatam ini ya menduga Ismi Askia ini seperti joki, gitu, joki penelitian bagi Bahlil. Ya, Ketua Umum Golkar, Pak Bahlil barusan mengumumkan susunan kepengurusan DPP Golkar. Tapi pada saat yang sama, Jatam mengeluarkan semacam notif yang sifatnya urgen, yaitu Jatam ini jaringan tambang, pemerhati tambang LSM yang kritis terhadap eksploitasi tambang, yang rupanya dipakai namanya oleh Bahlil sebagai penguat disertasinya, dan Jatam kemudian membantah bahwa tidak pernah ada permintaan ofisial untuk menjadikan Jatam itu dicantumkan sebagai salah satu bukti referensi akademis. Dan Jatam justru mencurigai kenapa dari awal tidak diterangkan bahwa data yang seolah-olah diteliti oleh Lembaga Demografi UI itu sebetulnya dipakai untuk membenarkan disertasi atau menjadi referensi penting bagi penelitian saudara Dr. Bahlil. Saya kira ini satu bukti atau novum yang baru yang telak sifatnya secara akademis, yaitu manipulasi metodologi riset. Kan ini inti dari riset adalah mempertanggungjawabkan metodologi dari awal. Jadi tidak boleh ada semacam sembunyi-sembunyi lalu tiba-tiba muncul sebagai data yang kemudian diklaim data penelitian dari disertasi Bahlil tersebut. Ya, kita mau terangkan itu sebagai pintu untuk memulai secara lebih serius meneliti disertasi Bahlil, dan mungkin juga disertasi lain yang mengambil pola yang sama. Jadi kita tuntut sebetulnya Universitas Indonesia terangkan sesegera mungkin apakah skandal akademis ini hendak diputihkan, sementara ada data baru yang menunjukkan diperlukannya evaluasi total terhadap disertasi itu. Jadi bukan sekedar meminta untuk direvisi, bukan. Ini dari awal posisi dari disertasi itu secara akademis dipertanyakan. Kan itu sebetulnya intinya mengapa publik menjadi ramai, bukan karena Bahlil yang kontroversial, tapi Universitas Indonesia yang kontroversial tuh. Tentu Bahlil punya kepentingan untuk ya udah manfaatkan aja staff segala macam itu untuk mempercepat penyelesaian karya tulis itu. Tetapi filter terakhir kan ada pada guru-guru besar Universitas Indonesia atau bahkan pada sponsor risetnya, yaitu pembimbing utama tuh dan promotor yang kemudian mengiyakan itu tanpa meneliti lagi bahwa apakah disertasi semacam plagiarisme atau ada pemalsuan metodologi atau tidak fit and proper dengan apa yang tidak diteliti. Kan semuanya itu menyangkut keaslian atau kejujuran metodologi. Lalu baru periksa lagi apakah ada semacam kejujuran etis untuk menghasilkan sebuah disertasi yang seolah-olah ditulis sendiri. Kan itu intinya. Jadi sekali lagi ini soal sistem di dalam Universitas Indonesia, dan kita tetap ingin tunggu bagaimana UI itu bereaksi terhadap temuan Jatam ini. Nah, ini yang mengejutkan justru jawaban dari UI, Bung Rocky. UI menyatakan ini lewat humasnya bahwa disertasi dari Dr. Bahlil gitu ya masih dalam tahap revisi sesuai dengan masukan dalam sidang. Kan ini bukan soal revisi dan masukan dalam sidang, ini tapi soal standar etika moral, standar akademis karena ada perjokian. Jadi saya bingung juga kenapa UI ini jawabannya malah seperti itu. Di tengah isu menurunnya kualitas penelitian universitas di Indonesia dan di dunia itu didominasi oleh Cina justru, dan kita berupaya untuk mengembalikan marwah dari universitas justru kan.
Kan kualitas riset itu ada standarnya, yaitu ketajaman metodologi, keandalan keandalan data, lalu validitas dari penalaran, dan semua itu ada standar berpikir di universitas. Itu mestinya yang didahulukan untuk diuji, apakah validitas dari proposisi-proposisinya itu tidak saling bertentangan atau saling membatalkan. Apakah reasoning di dalam tesis disertasi itu mengarah pada pembuktian atau sekedar pada deskripsi itu. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kalau tidak ada dalil yang ditemukan di situ, itu seperti orang menulis di koran aja, panjang-panjang dan tebal-tebal, tapi bukan dimaksudkan untuk duel argumentasi, apalagi mengucapkan semacam temuan yang sifatnya aksiomatik. Jadi standar berpikir itu yang membuat kita tidak mampu untuk bersaing di dalam tulisan-tulisan ilmiah. Nah, ini hal yang harus kita ingatkan, bahwa departemen ini masuk wilayah Kementerian Pendidikan Tinggi justru sedang berupaya untuk membersihkan defek, korosi di dalam sistem pendidikan kita. Modeling-modeling yang sekarang lagi dibuat supaya dari awal sebetulnya harus menghasilkan riset yang bermutu. Ada menteri yang datang dari tradisi berpikir metodologis, ada wakil menteri yang juga ada profesor di bidang high tech, ideas tentang high tech dan high brain, kira-kira begitu. Dan kita dengarkan bagaimana Profesor Stella berupaya untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa mencapai satu taraf riset yang sifatnya sangat mendasar, itu supaya riset-riset dasar ini dipakai untuk membangun infrastruktur riset kita. Kan itu intinya. Karena itu ekosistem riset juga harus dihasilkan melalui skrutinisasi yang tegas di Universitas Indonesia tuh. Kan kita tahu bagaimana banyak karya plagiasi itu yang sekedar dipakai hanya untuk membuktikan bahwa dia pernah diuji di depan forum guru besar, tetapi sebetulnya di belakang itu tidak ada kepastian bahwa apakah pengujian itu dasarnya adalah kemampuan nalar dari promovendus, dan kemampuan nalar itu dibasiskan pada kecepatan menganalisis dan keteguhan untuk mempertahankan metodologi. Kan semua itu yang mestinya diperlihatkan di dalam sidang-sidang promosi doktor tuh. Dan itu sebetulnya yang membuat kita menduga bahwa ada skandal di dalam pelolosan Saudara Bahlil. Dan skandal itu tentu dimulai dengan meneliti siapa yang bertanggung jawab terhadap pembimbingan, siapa yang menjadi promotor di situ, apakah dia mengajukan tesis-tesis atau menguji tesis-tesis dari awal, atau sekedar menunggu ujian akhir lalu diluluskan. Kan ini semua yang kita sebut sebagai ketelitian dan sifat kemuliaan dari sebuah universitas, dan itu yang menunjukkan kualitas dari rektor, terutama kualitas dari guru-guru besar. Kelihatannya kalau ke birokrasi di UI-nya kita nggak bisa terlalu berharap banyak ini, Bung Rocky. Yang justru kita tunggu adalah hasil investigasi dari Dewan Guru Besar UI yang melakukan investigasi. Karena kemarin itu kan Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Sutiarkisnowo, tampak marah sekali menyikapi kasus Bahlil ini. Dan ini seingat saya batas investigasinya itu kan sampai akhir bulan lalu. Harusnya sekarang ini berarti investigasinya sudah selesai, karena sekarang sudah tanggal 9 November, lebih lewat sepekan. Mungkin sekarang kita tinggal menunggu kapan hasilnya itu diumumkan. Apakah kemudian juga hasilnya anti klimaks, atau keputusan dari hasil investigasi dari Dewan Guru Besar ini masih tetap memberi harapan kita bahwa kalangan akademisi di UI itu masih berani menegakkan etika dan moral. Kita ingin memberantas korupsi, tentu, tetapi justru di universitas korupsi pikiran ini dimulai dengan cara yang permisif terhadap kejujuran tuh. Permisif terhadap plagiarisme. Kan ini masalahnya. Jadi corruptive mind ini, pikiran koruptif juga ada di guru-guru besar. Nah, kita masih menunggu dengan cara saksama sebetulnya dalam tempo singkat-singkatnya hasil uji uji kualitas disertasi itu yang beberapa waktu yang lalu diisukan sedang dibicarakan di Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Kan kita tetap ingin dapat semacam kepastian tuh.
dan harus ada progress report apa yang sudah diteliti. Bagaimana kuriositas publik, pertanyaan publik harus dijawab oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Kan ini juga pertanggungjawaban dari mereka. Dan kalau mereka menganggap bahwa akan ada batas, bahwa oke, mungkin cuma basa-basi aja, disuruh revisi segala macam, itu artinya Universitas Indonesia juga masuk di dalam corruptive mind ini, dalam cara berpikir yang koruptif, dan itu menjadi alasan kenapa Universitas Indonesia pada akhirnya harus dituntut pertanggungjawaban intelektual dan pertanggungjawaban etiknya. Itu intinya. Jadi kita tetap menunggu bahwa korupsi itu juga masuk di dalam kategori yang lebih berbahaya adalah plagiarisme. Itu adalah korupsi di dalam ilmu pengetahuan, dan itu artinya mencuri dan membuktikan sesuatu tanpa dasar yang kuat. Kan itu artinya memanipulasi kan. Jadi pikiran manipulatif udah aja sejak awal di Universitas Indonesia. Nah, sekali lagi kita berbaik sangka pada teman-teman atau kalangan sivitas akademika di UI, terutama di grup-grup besar itu, untuk secepatnya menunjukkan apakah ini layak atau tidak layak. Kalau memang layak, sebutkan supaya Bahlil juga lega tuh bahwa dia sebetulnya memang layak tuh. Tetapi pertanyaan publik ini, kenapa belum ada semacam progress report dari rapat Dewan Guru Besar? Kenapa belum ada semacam sinyal bahwa penelitian ini harusnya juga, atau hasil disertasi itu juga bisa dijadikan patokan untuk menilai disertasi yang lain yang mungkin sejenis itu, yaitu diloloskan hanya karena sesuatu yang sifatnya non akademis, kan itu intinya. Jadi kemampuan ini yang juga sedang diujikan, apakah Universitas Indonesia akan berupaya menjadi world class university yang nggak nyampe-nyampe, karena salah satu bagian dari menjadi world class university adalah kegigihan intelektual dan kapasitas untuk betul-betul membuktikan bahwa metodologi itu adalah nyawa universitas dan etika penelitian itu adalah pembuluh darah universitas. Kan itu dua itu aja kan intinya. Nah, kalau UI gagal, maka UI bisa berubah dari world class university, disingkat dengan cara yang agak tepat, WC University jadi kan. Jadi kita mau tunggu itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk kepastian apakah disertasi dari Bahlil itu sempurna atau banyak cacatnya, apakah Bahlil salah atau promotornya yang salah. Semua itu harus diperlihatkan dan diterangkan pada publik. Situasi dunia akademis kita saat ini benar-benar memprihatinkan, Bung Rocky ya. Kasus yang terjadi di UI dengan Dr. Bahlil ini, yang juga kita sebelumnya pernah memperbincangkan soal plagiarisme dari sejumlah sejarawan di UGM yang dituding oleh sejarawan dari Inggris Peter Carey itu melakukan plagiarisme terhadap karya masterpiece-nya berkaitan dengan Pangeran Diponegoro. Dan kalau lihat situasi semacam ini betul-betul sudah mengkhawatirkan ya. Kita bisa sebutnya darurat. Ini soal darurat di kampus-kampus kita, darurat standar etika moral, darurat standar akademis di kampus-kampus, bahkan di kampus-kampus terbesar di Indonesia. Ya, akhir-akhir ini kita menghubungkan situasi plagiarisme ini yang udah lama, yang berkali-kali ditemukan sebetulnya, tetapi tidak dijadikan sebagai bahan dasar untuk memulai evaluasi tentang etika universitas. Demikian juga yang terjadi di UGM tentang riset yang mendalam dari Profesor Carey itu, yang kemudian dipalsukan oleh atau dimanipulasi oleh justru tokoh-tokoh kunci di Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada. Kan itu satu paket. Jadi kita mau lihat ada pembusukan, ada intellectual decaying, pembusukan intelektual di kampus-kampus kita. Apakah ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang tidak mampu lagi berpikir dan berpikir otonom? Apakah kita bangsa yang bisa menukarkan integritas kampus itu dengan kepuasan material, dengan bujukan jabatan, apalagi dengan sogokan uang? Itu penanda pertama, dan yang bagi generasi yang akan memimpin Indonesia 2009, letaknya ada di mana? Mereka ingin tahu kenapa, termasuk kasus ijazah yang diisukan palsu pada Presiden Jokowi yang sampai sekarang itu digantungkan sebetulnya. Apakah hal-hal semacam ini akan jadi semacam pembiaran aja, bahwa oke, udahlah, udah terjadi, dan kita kemudian masuk di dalam tukar tambah kedunguan, tukar tambah kebobrokan. Jadi
kita mau lihat bagaimana keseriusan dari Universitas Indonesia supaya ada hal yang bisa dijadikan patokan zaman bahwa UI betul-betul universitas yang menginginkan mutunya itu didahulukan sebelum cawe-cawe yang lain itu menjadi isu di Universitas Indonesia. Kita tetap tahu bahwa UI itu juga sistem pendidikannya mulai yang mengalami pendangkalan karena ketepatan untuk menguji seseorang sejak dia skripsi sampai ke disertasi itu seolah-olah cukup dilakukan dengan cara yang ya asal lulus saja tuh, dan banyak orang justru yang akhirnya malas untuk meneliti, membuat skripsi yang tajam, disertasi yang kuat tuh, karena menganggap ya gampang banget lulusnya kan. Jadi kita mau supaya UI itu jadi filter kembali sebagai universitas utama di Indonesia yang hendak menghasilkan kualitas penelitian yang dalam dan integritas di dalam riset, juga kejujuran di dalam pengujian tesis akademis seseorang. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.